Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Sebelum Mimin lanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Helsis, Leosis, atau Krisis? Tolong jawab di kolom komen ya, biar Mimin tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Ketika Kris datang ke rumah Tante Monik dan menanyakan di mana Siska, Tante Monik pun mengatakan kalau Siska sedang ke rumah sakit bersama Tante Marissa untuk melakukan tes DNA karena Tante Marissa tidak percaya dengan Siska bahwa anak yang dikandung Siska itu adalah anak Leo. Kris yang tidak suka mendengar berita ini mengusulkan kepada Tante Monik untuk melaporkan saja Tante Marissa ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Rupanya Kris ini memang benar-benar orang pintar. Segala sesuatu ia pikirkan matang-matang ya guys. Tante Monik pun bertanya kepada Kris, kenapa Kris begitu perhatian kepada Siska. Kris akhirnya mengakui bahwa dia masih menyimpan rasa cinta kepada Siska dan kini Kris tidak rela melihat Siska yang selalu dianiaya oleh Tante Marissa mertuanya. Duh guys, ternyata Siska ini banyak penggemarnya, tapi sayangnya Siska harus menderita karena mendapat mertua jahat seperti Tante Marissa. Dan akhirnya Tante Monik setuju dengan usul Kris untuk melaporkan Tante Marissa agar menjadikan ini sebagai efek jerah bagi Tante Marissa yang selalu semena-mena terhadap Siska. Sementara itu Siska yang sedang berada di rumah sakit bertemu dengan Ardan dan Reza. Ardan dan Reza kaget ketika tahu kalau Tante Marissa akan melakukan tes DNA terhadap kandungan Siska. Duh guys, memang benar-benar menjengkelkan melihat kelakuan Tante Marissa ini. Bisa-bisanya punya siasat tes DNA segala terhadap calon cucunya sendiri dan nuduh Siska selingkuh. Yang kemungkinan meski tahu itu nantinya anak Leo, Tante Marissa akan menukar hasil tes DNA tersebut. Semoga saja tes DNA ini tidak akan mengganggu janin yang ada di dalam kandungan Siska. Ketika Siska selesai melakukan tes DNA, dokter pun mengatakan kalau hasil tes akan keluar 2 minggu lagi. Belum selesai mereka bicara, Tante Monik datang bersama 2 orang polisi yang akan menangkap Tante Marissa. Tante Marissa kaget dengan kedatangan 2 polisi ini dan dia marah kepada Siska karena telah mengadukannya ke polisi. Sepertinya Tante Marissa akan mendekam di penjara nih guys atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun ini adalah prediksi Mimin semata yang belum tentu kebenarannya. Siska pun menanyakan kepada ibunya kenapa telah melaporkan Tante Marissa ke polisi, dan saat itu Kris datang dan mengatakan kalau dialah yang telah melaporkan Tante Marissa ke polisi. Karena Kris tidak mau melihat Tante Marissa yang selalu semena-mena terhadap Siska. Mengetahui hal ini Siska marah kepada Kris karena selalu ikut campur urusannya. Dan ketika itu juga kaki Siska kembali kram sehingga dia hampir terjatuh saat Siska akan pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Tante Marissa. Kris pun berusaha menolong
Namun Siska menolak bantuan dari Chris. Untungnya Reza dan Arda datang membantu Siska. Chris yang bingung melihat Siska bertanya kepada Tante Marissa kenapa Siska bisa begitu. Tante Monik pun menjawab kalau Siska punya penyakit diabetes yang parah. Dan setelah selesai pengobatan, lagi-lagi Chris menunjukkan kebaikannya dengan membiayai pengobatan Siska. Melihat hal ini, Siska tampak tidak suka, tapi Tante Monik mengatakan kepada Siska, kamu harus terima kasih karena Chris sudah banyak berbuat baik kepada keluarga mereka. Dan Siska yang kembali teringat akan Tante Marissa yang ditangkap polisi, kembali memohon kepada Tante Monik agar mencabut laporan terhadap Tante Marissa, dan Tante Monik pun menolak permintaan Siska karena demi melindungi Siska yang selalu tindas. Yang kemungkinan Tante Marissa sekarang ini bakal merasakan dinginnya jeruji penjara akibat ulahnya sendiri yang sudah keterlaluan terhadap Siska. Padahal kalau Tante Marissa tahu pencemaran nama baik, hukumannya itu lebih besar daripada mencuri ya guys. Sementara itu di sisi lain Dr. Cory merasa menyesal karena telah memberikan kartu ATM tabungannya kepada Pak Diki. Karena Pak Diki ini sudah menguras habis isi tabungan Cory yang sebesar 500 juta. Padahal uang itu untuk modal Cory membuka usaha klinik dan kini telah diambil Pak Diki. Setelah Pak Diki pulang, Dr. Cory pun marah kepada Pak Diki karena sudah menguras habis isi ATM-nya. Pak Diki pun mengatakan kepada Cory kalau uang itu untuk membuka usaha baru dan suatu saat uang itu akan Pak Diki kembalikan. Namun Dr. Cory yang merasa kesal meninggalkan Pak Diki pergi. Sambil menangis, Dr. Cory menelepon Johnny dan mengadukan kepada Johnny kalau uangnya telah diambil oleh Pak Diki. Johnny yang mengetahui ini langsung marah kepada Pak Diki dan berusaha menyabarkan Dr. Cory. Di saat Johnny sedang berteleponan dengan Dr. Cory, tiba-tiba saja Maureen datang dan memergoki Johnny. Tapi Johnny menghindar mengatakan kalau ia sedang berteleponan dengan klien. Tapi sepertinya Maureen tidak percaya. Maureen curiga kalau Johnny sedang menelpon Dr. Cory. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.